Saya boleh nanya soal bola nggak Bang Valen? Ya boleh, tapi kamu tanya dulu baru saya bilang boleh dijawab apa enggak. Oke. Untuk mencegah pertanyaan seperti kepada Greg Nwokolo kemarin. Aduh. Sebenarnya bukan hanya Mark Klok ya, ada Beckham juga yang secara penampilan dia kan cukup konsisten dan kita tahu dia kontribusinya begitu besar. Sebenarnya layak untuk dipanggil. Memang sekarang kalau orang Bandung lagi demen-demennya pakai jaket. Karena? Dingin. Iya. Ada beberapa cara ya, defense counter, ada juga yang beberapa strategi yang paling cocok dengan pilihan pemain sekarang menurut Kang Atep menghadapi Australia nih kita yang seperti apa nih yang cocok? Apalah. Udah dulu lah, saya udah pensiun. Oh emang beneran itu tuh pada suka itu juga? Suka apa? Nasi goreng, pecel lele. Ya kita orang Indonesia ya makanya begitu lah. Ya biasanya kalau tradisional itu apapun yang sakit seperti engkel ya, contoh engkel. Ya kita kan langsung diurut, Iya. kocek gitu. Ah ini udah balik lagi. Balik lagi. Kamarnya masih ingat di pojok, setiap kali dia datang tontonannya India tuh. Si Jana Arif. Abu-abu. Iya. India terus kalau dia. Kalau ada di mes. Iya. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Japret! Benar satu dari pemain yang bisa mengambil hati ketika bermain di Jakarta dan juga ketika bermain di Bandung. Dan akhirnya dia dijuluki Lord. Dan bukan saja berhasil untuk bermain di level klub dengan membawa prestasi demi prestasi, tapi juga masuk ke dalam tim nasional dari usia muda sampai dengan tim nasional senior, bahkan tidak berhenti di situ. Dia memperjuangkan karirnya kemudian juga untuk rakyat rencananya dan juga sekarang sebagai pelari maraton. Kita sambut dulu Lord Atep hari ini. Sekali lagi. Dan hari ini juga spesial sekali karena kita kedatangan tamu-tamu dari Universitas Jebret Media. Walaupun universitas kami memang belum tersertifikasi, tapi tidak apa-apa. Yang penting niatnya baik karena di sini kita menampung orang-orang yang sudah dikeluarin dari WhatsApp grup teman-temannya, yang punya masalah sama pinjol, yang diputusin, dan juga yang senang main ke Hotel V di sebelah sana. Selamat malam semua guys. Apa kabar? Bagaimana ketemu sama Lord Atep? Gimana kabarnya Lord abis maraton gokil 3 jam berapa menit ya? Kalau officialnya 3 jam 40, tapi kalau versi jam saya 3 jam 31. 3 jam 31 menit untuk merawanin maraton pertamanya Virgin Marathon. Tepuk tangan dulu. Tapi kayak niat banget gitu loh. Maraton ini kirain buat fun doang. Emang lo katanya persiapan, kata Pak Wamen bilang katanya emang wah sih mah persiapannya bener-bener dia mah kayak mau mendapatkan 10 besar katanya. Iya kalau niat banget sih pasti iya ya ketika memutuskan dapat tawaran dari tim Pocari Sweat untuk ikut FM. Waktu itu sebenarnya agak ragu juga ya karena tidak pernah terpikirkan lari 42 kilo sekian kan. Nah ketika ditawarin sempet nggak mengiyakan dulu tuh. Karena harga belum cocok. Itu salah satunya. Karena kalau full maraton ini kan saya dapat informasi dari teman-teman minimal latihannya 3-4 bulan tuh. Walaupun saya punya basic kakinya kuat lah gitu karena atlet bola ya. Onjay. Kirain atlet bola hatinya yang harus kuat. Takut diserang netizen. Rapuh-rapuh tuh. Iya kan makanya. 3-4 bulan. Sementara Iya. tawaran itu
nyampe nggak 4 bulan sebelum FM itu? Oh iya nyampe, Oh, karena nyampe. memang kalau memang saya mengambil keputusan itu, saya pun harus komitmen dengan diri saya bahwa saya harus melewati proses latihan yang panjang itu. Dan pada akhirnya setelah saya pertimbangkan, saya diskusi dengan istri saya, ya udah deh, saya ambil. Ini kan menjadi sebuah tantangan untuk saya gitu. Walaupun konsekuensinya, komitmennya saya harus latihan di 3 sampai 4 bulan itu gitu. Komitmen emang. Berarti latihan sendiri otodidak apa pakai rekan, pakai pelatih atau gimana lu ngambil program latihan? Karena mungkin kan beda sama program latihan di sepak bola. Ya setelah saya mengiyakan, ya barulah kita ditengani oleh sport science-nya Pocari Sweat waktu itu. Di pertama sih di tes dulu VO2 max. Wih, beneran. Jadi memang bukan kaleng-kaleng sih. Jadi Siap. bukan hanya sekadar oh iya ikut aja maraton dulu, nggak seperti itu gitu. Saya mungkin terakhir di tes VO2 max 2017 kali ya. 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu di Persib Bandung tuh. Dites lagi ya 5 bulan ke belakang ya. Dites ternyata waktu itu VO2 max saya di angka 57, artinya masih bagus. Masih bagus. Masih bagus. Walaupun secara usia juga kan tidak muda. Hmm. Segala tuh Y balance-nya diukur, kekuatan ototnya diukur, kira-kira mampu apa enggak nih seorang atlet untuk menyelesaikan FM ini. Nah, setelah semuanya tim dokternya diskusi, akhirnya bisa nih untuk ikut gitu. Nah, setelah itu barulah keluar program untuk latihannya dari mulai isiran, lari dimulai 10 kilo dulu dengan tempo yang lambat, terus juga strength-nya, terus juga intervalnya, temporannya sampai terus naik progresnya. Dan selama ya kurang lebih 3 sampai 4 bulan itu saya hampir bolongnya sedikit ya gitu. Bolongnya sedikit dan saya jalani dari awal saya komitmen ketika saya Virgin Marathon ini saya bukan hanya asal-asalan, tapi saya ingin mencatatkan waktu terbaik yang saya mampu. Widih. Tapi kalau latihan maraton gitu ada latihan memang full maratonnya juga nggak sih? Kalau dari latihan enggak ya? Kalau latihan full maraton mungkin enggak ya, cuman bertahap kan proses latihannya. Dari bulan pertama itu progresnya mungkin dari 10 sampai 50% gitu. Dari isiran lah sampai biasanya. Isirannya Atep tuh berapa per pace-nya? Pace-nya Per 1 kilometer berapa menit? awalnya sih di 6. Anjay, 6.00. awalnya aja di 6. Aing masih 12 gue. Itu udah ngos-ngosan run. Ini isiran. Itu isirannya di angka 6, pace-nya 6.00 lah gitu. Artinya 1 kilo 6 menit ya waktu itu. Itu biasanya minggu pertama tuh di hari Selasa kita mulai isiran 10 kilo sampai 12 kilo. Nah setelah itu baru Kamisnya, Rabunya strength, Kamisnya interval kayak gitu. Kebetulan memang strengthnya udah cukup kuat karena Iya, emang. Bung Valen tahu lah ya. Tahu saya, pahanya agak nggak normal. Bergaris-garis gitu, berurat. Kayak Javier Zanetti. Kita kan orang Bandung, jadi sering naik gunung dan sepedahannya ke gunung kan, jadi betisnya gede-gede. Iya, iya. Itu modalnya. Ya Makanya ampun. ketika ikut maraton, strength-nya udah kuat. Strength-nya udah. Siap. Walaupun memang beda ya cara latihan kita sebagai pemain sepak bola. Karena kan yang sering dipakai kalau di sepak bola ini speed, agility kan gitu. Sementara kita harus berlari endurance selama kurang lebih 42 kilo dengan konsisten. Itu susah. Padahal saya juga baca kalau pemain bola dalam satu pertandingan tuh paling 8 sampai 12 kilo kalau di total larinya. Betul. Sementara ini kan lo harus 42 kilo. Betul. Konsisten kan? Konsisten dengan kecepatan yang sama. Ya kalau kita mau mencapai waktu segitu ya berarti dari awal ya harus segitu. Minimal kayak kemarin saya rata-rata kan pace 5 kan gitu, 5 kecil selama 42 kilo itu. Itu nggak ada, kan katanya ya kalau cerita teman-teman yang udah pernah maraton tuh ada tuh momen-momen kilometer berapa yang kayak ngapain sih gua nih melakukan ini, masih kuat nggak ya? Iya. Kayaknya udah ini deh. Banyak tuh katanya berbicara dengan diri sendiri. Lu ngalamin nggak? Ngalamin. Oh, Itu kilometer krusial namanya. Di kilometer 30 sampai ke 42. Di mana kita benar-benar berjuang dengan diri kita sendiri.
Ya di satu sisi si pikiran baik ini mengepus kita untuk ayo paksakan kita bisa sampai ke finish. Di satu sisi pikiran jelek, nah ngapain sih lu lari-lari, udah tinggal santai aja. Ada tuh begitu ya? Ada. Tapi itu kembali karena ya mungkin basic saya sebagai atlet, jadi jiwa atletnya tidak pernah padam ya. Jadi bagaimana caranya saya bisa tetap menyelesaikan ini walaupun agak sedikit kram tuh di kilometer 37. Ada juga keramnya? 38 ada sedikit kram, mulai kram-kram karena memang agak dehidrasi kebetulan. Dingin juga ya? Enggak, kemarin justru panas. Oh kemarin panas? Di Jepang itu 20 derajat. Oh iya lagi inilah Itu lumayan. pas nyampe di kilometer 30 ke atas, pas bener-bener lagi kilometer krusialnya. Oh itu udah panas banget, kita kurang-kurangnya kalau mental kita kalah ya udah mending jalan aja deh gitu. Tapi di satu sisi ya saya punya tanggung jawab, saya tidak ingin mengecewakan orang-orang yang memberikan support kepada saya berusaha untuk memaksakan, alhamdulillah bisa finish dengan waktu yang lumayan bagus lah. Anjay. Kalau teman-teman yang basicnya entertainment tuh yang setahu gue yang cepet cowok tuh Daniel Mananta. Yeah. Itu juga setelah berapa kali ikut maraton dia di 3 jam sekian lah, di atas 3 jam 30 juga. Awalnya tapi kayaknya nggak segitu ya. Terus Ibnu Jamil sampai sekarang udah hampir semua major marathon dia ya nggak enak ngomongnya. Tapi hidupnya udah dari situ. Oh iya. Iya, sponsor terus ada gitu. Bela-belain puasa lari jam 5 apa. Gue bilang, "Nuk, segitunya kontrak lu." Nggak bisa nego apa lu pas mau buka puasa lu larinya. Ya kan baru dapat lagi dia BA ini juga apa namanya kaos juga kan. Terakhir juga lihat Kang Atep kemarin ada di launchingnya mau Rans Lombok ya di sirkuit pertama yang dijadiin maraton ya. Betul. Itu di Mandalika berarti. Di Mandalika. Jadi maratonnya di Mandalika. Di Mandalika kan memang ada kategori 4,5 kilo, ada kategori 10 kilo kalau nggak salah, ada kategori half marathon 21 kilo, dan ada kategori yang full maratonnya. Itu semuanya melewatin sirkuit Mandalika tuh. Jadi sirkuit Mandalika ini kan katanya sirkuit terbaik di dunia ya. Versinya kemarin e-journey itu. Jadi ini akan menjadi pengalaman pertama buat para runner bisa lari tuh sambil miring-miring tuh di sana. Iya, karena sirkuit ya. Sirkuit, jadi ikut miring tuh. Ikut miring ya. Iya. Wah, kalau saya ikut nggak usah di sirkuit, larinya udah miring. Ya. Ampun. Berarti kontrak diperpanjang. Sebenarnya kalau kontrak sih kan kemarin kita BTS itu sampai Tokyo Marathon ya. Dan ternyata kan membanggakan. Ya mudah-mudahan lah. Langsung naik dong. Mudah-mudahan enggak. Tolong negoin Bang Balen. Ya, gampang. Ya, biar gitu. saya bisa manjang gitu. Ya, pastilah kalau sama Sandos apa? Pak Bandosan. Wah, Atep mah luar biasa. Itu apa namanya? Ion tubuhnya selalu pakai Pocari Sweat lah. Ini di dalam birunya biru Persib, di luar birunya biru Pocari Sweat. Yang dikontrak aja nggak pakai baju biru. Aing malah ngejilat banget anjir. Pak, boleh lah masuk sini juga lah. Mbak Wina, tolong Mbak Wina, Bang Palen katanya. Iya Bu, tolong. Waktu itu kan ketemu juga kita di Sentul. Tolonglah, udah ngobrol-ngobrol ya kan. Berarti ini akan menjadi lanjutan karir lu nih. Di olahraga dulu nih ya. Iya pada intinya. Maksudnya kan lu kayaknya nggak terlalu ke pelatih nih. Pelatih bola. Belum. Soalnya kan kelihatan nih ya memang langsung mau ngambil pelatih lu kan geng-gengnya BP nih, geng-gengnya yang memang bukan ke pelatih nih kayaknya nih. Level-levelnya ke industri lah, ya kan. Ya walaupun lisensi saya juga udah ngambil. Udah ya? Kemarin B. Udah B berarti ya? Udah B kemarin bareng-bareng sama Hamka juga kan. Gitu. Oh yang sama Hamka. Iya. Jadi udah diamanin lisensi. Udah diamanin. Tapi karena belum. Belum. Lah orang masih dikontrak. Iya dong. Ngapain latih-latih? Wah dulu gue inget banget gila loh. Jupe pada Vlado mereka numpak pada Haryono Atep Febri Atep ya ampun asup Lord Atep. Pada kangen kan gue komentatorin. Betul.
Saya sendiri rindu sebenarnya. Hah? Saya sendiri rindu itu. Rindu ya? Iya. Tapi gue gak komentatorin lu lagi, lu nya. Iya. Gimana kalau gue jadi komentator maraton? Bisa jadi, belum ada karena komentator maraton belum ada kan? Iya. Dan jadi- Pokari belum ada tuh komentator maraton. Ini program kelihatan banget BU-nya. Main nyebut-nyebut enak bener dah Adlibs. Cakep banget ya. Tapi kenapa mereka bisa mengajak lu, Tep? Emang sebelumnya lu juga sering ngeposting-posting lari? Saya mulai ikut acara lari itu 2023 sebenarnya di Jakarta Marathon. Oh, Tapi oke. yang 10 kilo waktu itu. Awalnya karena kan juga ada temen, kebetulan dia sama lah kurang lebih badannya kayak Bang Palen lah kayak gitu ya. Karena jarang olahraga, cuman saya bilang kamu olahraga dong. Ini saya sempat ajakin tuh main bola, nge-gym, cuman nggak cocok. Yaudah coba lari. Cocok. Nah, biar ada motivasi ikutlah event ya yang terdekat waktu itu ada Jakarta Marathon. Nah, kita sama-sama ikut di 10K. Nah, itu yang pertama kali saya ikut dan Oke. ternyata catatan waktu saya waktu itu 10K-nya 46 menit. Buset. Jadi Berarti 4,6 ya pace gitu lah. pace-nya. Iya. Padahal pertama kali. Pertama kali. Ya iya, dia kan flank kanan ya kan. Larinya harus cepet. Febri Haryadi juga minder lihat lo Atep lari mah. Enggak, tapi kan pemain bola beda, Bang Valen. Beda, Maksudnya ya? ototnya kan beda. Yang sering dipakai itu kan otot putih ya. Jadi speed, agility. Nah, sementara kalau endurance ini banyak kan otot merah kan. Otot merah. Jadi tidak semua pemain bola sebenarnya bisa, walaupun dia punya basic Iya, ya. belum tentu. Latihannya harus Iya. Karena pemain bola kan mungkin lebih ke sprint jarak pendek iya, ya kan. speed, agility. Makanya kemarin ketemu saya sama Makan Konate kan. Makan Konate. Kamu lari ya 42 kilo. Aduh, saya capek ngeliat kamu katanya. Iya. Kamu mau itu? Enggak, saya paling banyak di main bola 12 Kilo. kilo waktu itu pun yang pakai GPS itu kan. Iya. Itu Pakai udah yang capek alat banget. itu. Ini kamu 42 kilo. Ah, enggak. Enggak. Nah, waktu saya kemarin license di Jogja, Yang B ajak itu. tuh saya Tantan, Gunawan, siapa? Palen juga yang pemain Yang Telaubun. Dejan. Suruh ngejar saya nggak kuat. Nggak ada yang kuat. 10 kilo udah, mukanya udah merah semua. Emang sombong. Tapi kan kalau lari otot maraton otot merah. Iya, Kalau main bola ya kebanyakan otot putih. putih. Kalau berpolitik otot apa itu, Tep? Kalau berpolitik otot leher yang harus Otot kan. leher. Kalau otot lehernya gede itu biasanya. Soalnya ngomong kan ya. berarti kan yang atlet sepak bola udah ditaklukkan. Yang maraton sudah ditaklukkan, sekarang repeat order. Yang berpolitik ini masih penasaran nggak untuk ditaklukkan itu? Hehehe. Emang kalau host keren gitu, bridgingnya nggak diduga. masih penasaran. Masih ya? Masih penasaran. Karena lu kenapa sih ke arah politik itu, Tep? Apa yang visi lu apa emang ya? Ya sebenarnya ada ingin dedikasi yang ingin saya berikan ya, terutama di olahraga lah. Oke. Jadi waktu pertama gagal, kedua masih gagal, mudah-mudahan ketiga ada rezekinya. Walaupun tujuannya ya saya ingin mengembangkan terutama di olahraga sepak bolanya lah. Karena kurang sekali perhatian infrastruktur, terus pengembangan di sepak bolanya. Karena kan kalau pemerintah daerah punya kebijakannya, Iya. punya kebijakan terutama anggaran kan, mau Iya. diprioritaskan kan gitu. Iya. Setidaknya saya ada di situ itu bisa memberikan masukan, terutama untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak generasi mudanya. Kemarin dapil Cianjur, emang tempat lahirnya, Tep ya? iya. Cianjur ya? Cianjur, Cianjur tuh yang terkenal apanya ya? Tauco, Tauco ya? Tauco, Oh, Tauco Cianjur. Oh, kalau bubur Cianjur, Cianjur juga ya? Cianjur Ya kan? manisan Cianjur, Iya, banyak Cianjur ya. banyak. Banyak ya. Berarti menurut gue salah satu yang bisa dilakukan adalah sering-sering membuat maraton di Cianjur. Menuju ke nanti. Jadi kan makin sering kelihatan, apalagi lari. Kelihatan tuh. Iya. 42 kilo kan keliling Cianjur lumayan. Sering adain sebulan sekali. Atep Run. Bisa jadi. Saya kan ini penasihat politik.
Kan Bapak tahu kita udah meeting di pagar gunung. Oh iya, sama-sama ya kita ya. Bener Kang Atep, mungkin saja dengan sering menyelenggarakan acara lari juga selain main bola di Cianjur, kan makin kelihatan Kang Atep memang peduli dan pelaku olahraga. Betul. Ayo kita bikin. Bisa jadi. Kita bikin Pokari pasti support lah. Saya nanti jadi hostnya. Cocok tuh, cocok. Cocok. Nya makin gak enak. Makin gak enak nya. Tapi bedanya Kang Atep, olahraga perorangan begini dengan tim saat melakukannya itu apa? Kan kalau di bola lu kan ada 10 orang yang lain kan gitu loh. Ini kan lu benar-benar harus sendiri gitu loh. Mikirin diri sendiri gitu. Ada bedanya nggak perjuangannya gitu? Iya, lari ini kan lebih ke ngelawan diri sendiri ya. Bagaimana ketika kita dikasih program latihan. Iya. Kalau kita mau lari 20 kilo, ya kita harus bangunnya pagi kan. Minimal setelah subuh, kita bangun jam 4, sholat subuh, habis itu lari. Selesai jam 6, jam 7, itu kan butuh komitmen. Betul. Iya kan? Kalau kitanya nggak komitmen, ya udahlah ngapain gua lari. Bangun subuh-subuh untuk lari sendiri lagi kan gitu. Iya. Itu artinya ngelawan diri sendiri yang membedakannya. Ditambah lagi kalau kita lari maraton, strategi itu biasanya kalau di sepak bola dipegang oleh pelatih. Kamu harus bermain seperti ini, formasinya seperti ini. Nah kita di lari ini menjalankan 42 kilo itu dari awal kita harus nge-push, apa kita harus santai, di akhir baru nge-push. Terus pemakaian gelnya tepatnya di kilometer berapa. Biar gak hidrasi, kita minumnya harus berapa mil. Terus tiap berapa kilo kita harus minum. Nah itu, jadi kita memang mikir sendiri. Memang udah harus jadi BA-nya Pokari Sweat kalau dia begini. Lebih susah ngelawan diri sendiri saat maraton atau ngelawan istri nih Kang Atep? Ini berat. Ini pertanyaannya berat nih. Soalnya disiarkan nih. Kan di pressing terus di Jepang juga ya kan? Karena kita di pressing jadi hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Iya, kalau kita di loss kan tahu lah siapa ya. yang di loss. Wah berarti ya itu beda inilah ya, beda pertarungan pertarungan antara diri sendiri sama perintah yang di rumah ya. Pamajikan ya, pamajikan ya artinya istri ya. Saya buka dulu nih buat anak-anak Universitas Jebret Media. Jangan nanya tentang bola dulu, tanya tentang Kang Atep sekarang dulu kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Kamu yang selalu pakai baju tamu di sini, timnya apapun yang kamu pakai mau nanya. Atau mau pakai atau Barcelona KW ini mau nanya atau ada yang mau nanya? Mau nanya? Oke. Itu ada mic-nya. Ya. Nama terus semester berapa kamu di Jebret Media? Kang Atep, saya Rapi. Saya boleh nanya soal bola nggak Bang Valen? Ya boleh, tapi kamu tanya dulu baru saya bilang boleh dijawab apa enggak. Oke. Untuk mencegah pertanyaan seperti kepada Greg Nwokolo kemarin. Aduh. Kang Atep, 2014 Persib juara, lamun cek Coach Janur, aya kebersamaan di dalam tim, aya kekompakan. Nah, lamun Kang Atep lihat musim ayeuna nih Persib, aya sosok yang bisa jadi leader nggak buat di musim ini buat ngangkat kebersamaan tim di dalam musim ini Kang Atep? Kamu emang orang Jawa Barat? Iya. Orang mana? Saya orang Ciamis Kang Atep. Oh, orang Ciamis. Berasa siaran Sunda gitu. Tanda naon eta mah. Abdi mah tiasa. Tiasa sih. Nanti kalau yang datangan Ritani, ya elah lu gitu banget dah. Iya. Cukup ya? Cukup. Kang aman ya buat dijawab ya? Iya. Ya. Leader Di musim pemain. ini. Ya kalau memang kalau saya merasakan sih ya, kunci kebersamaan itu penting di dalam tim maupun di luar ya. Dan hasilnya kita tahu 2014 kita berhasil dan sekarang kalau saya melihat hampir ada kesamaan ya, di mana yang menjadi leader yang saya lihat yang dominan ada Klok ya. Dan memang di satu sisi pelatihnya juga mampu merangkul. Bojan ya, Coach Bojan. Iya. Bojan ya. Bojan mampu merangkul baik para pemain sehingga para pemain mampu mengeluarkan permainan terbaik dia di setiap pertandingan dan itu menjadi sebuah kunci menurut saya. Kebersamaan mereka sangat bagus kok
baik di luar maupun di dalam, dan tanggung jawabnya juga luar biasa, dan ini menjadi kunci keberhasilan Persib bisa konsisten sampai sekarang, dan tidak menutup kemungkinan mungkin bisa back to back. Bisa back to back. Karena konsistensi itu yang terjadi ya. Biasanya kan kalau tim sekali kalah agak down nih. Iya. Kita Persib lawan Persibaya kalah kan, skornya juga lumayan gede. Itu biasanya mempengaruhi ke mentalitas pemain. Tapi itu tadi peran dari seorang leader, baik Mark Klok, baik Bojan, mampu mengangkat mentalitas para pemain sehingga bisa kembali lagi tune in, bisa kembali lagi ke performa terbaiknya, dan kembali lagi menang lagi, dan itu menjadi sebuah kunci menurut saya. Ini juga mantan pemain yang pandit. Jadi ngomongnya tuh udah enak, biasa, dan terbukti karena dulu main. Ya bukan cuman nganalisa gitu loh. Jadi apa lu? Jadi yang setuju Persib bakal back to back, mana suaranya? Wah, yang ini nggak setuju. Di Jakarta. Rizky Ridho. Golnya udah pernah gue buat kayak begitu. Jadi sebelum Rizky Ridho, Bang Palen dulu sebelum ya? Rizky Ridho saya di Patriot juga Kang Atep. Iya. Saya ngobrol-ngobrol, saya bilang, Dok kalau misalnya ini dia lakukan. Itu tahun berapa? Yang mana? Yang Bang Palen? Ya itu, ya 10 kilogram yang lalu lah yang itu. 10 kilogram. Saya ada beberapa kali tendangan-tendangan jarak jauh Kang Atep. Iya, artinya si Rizky Ridhonya masih usia 12 tahun lah ya? Iya, masih anak-anaknya dulu ya, belum kenal saya juga ya. Tapi apakah itu berarti kalau Mark Klok sebegitu berpengaruhnya harusnya dia dipanggil ke timnas Kang Atep? Nah, soalnya saya baca di beberapa media Kang Atep kasih komentar kan, saya bingung kok lagi peringkat 1 Persib Bandung tidak ada pemain yang dipanggil. Betul ya Kang? Ada kan? Ada beberapa media iya. ada bilang begitu. Bener Kang Atep bilang begitu nggak? Jangan-jangan medianya. Oh bener. Iya, ya sebenarnya bukan hanya Mark Klok ya, ada Beckham juga yang secara penampilan dia kan cukup konsisten, dan kita tahu dia kontribusinya begitu besar. Sebenarnya layak untuk dipanggil kalau versinya saya. Tapi kan kalau menurut Patrick Kluivert kan tidak tahu ya, mungkin dia tidak ingin merubah-rubah dulu tim lah, sehingga pemain-pemain yang lama dominasinya masih dipanggil gitu. Kan kita juga tidak tahu permainannya nanti akan seperti apa Patrick Kluivert ini. Iya. Apakah akan pragmatis, defense counter, ataupun akan lebih menyerang kan gitu. Tapi menurut saya secara pribadi nih ya Mark Klok sama Beckham layak untuk dipanggil. Menurut Kang Atep ya? Menurut saya. Bukan menurut saya juga loh. Nanti jangan dipotong-potong nih. Ya kan menurut Kang Atep dari Persib Mark Klok sama Beckham layak dipanggil. Layak untuk dipanggil. Kalau selebrasi gini layak dihukum nggak Kang Atep? Lah kan gue nanya, salah lagi gue. Ini kita sekarang tadi Kang Atep sebagai maratoner, sekarang sebagai pandit, ya kan? Sekarang sebagai pandit kan gue nanyanya, bener nggak? Ya. Menurut Kang Atep itu memang menurut Kang Atep gimana tuh? Gimana ya? Ya itu katanya ada unsur provokasi ya katanya. Situasional. Karena kondisinya mungkin high tension game. Betul. Beckham kan ingin menunjukkan bahwa ya Persib saat ini dingin dong kan gitu. Tapi katanya, udah kan? Memang sekarang kalau orang Bandung lagi demen-demennya pakai jaket. Karena dingin. Iya. Tapi Kang Atep nggak pakai jaket. Tapi kalau ngelihat sekarang yang akhirnya dipanggil, ada beberapa banyak nama yang sebelumnya juga sudah dipanggil Kang Atep. Tapi ada juga yang baru ya, Septian baru ya. Terus kemudian ada juga seperti Asnawi, Witan emang nggak dipanggil ya? Witan, Sayuri bersaudara, itu siapa lagi yang nggak dipanggil yang biasa dipanggil? Ya Asnawi udah tadi udah gue sebut. Siapa? Oh Edo emang waktu itu dipanggil. Edo kiri ya? Persib kan? Dulu Persita ya? Ya kan? Masih ngikut dikit-dikit lah gue masih ikut ya. Edo. Oh, Persita ya? Edo dulu sebelum di Persib. Sekarang di Persib kan? Dulu ya itu Rans. Apa? Edo oh sempat Rans juga ya? Oh iya, sempat Rans. Nah itu dari pilihan pemain yang sekarang menurut Kang Atep tadi dengan ada beberapa cara ya, defense apa tadi?
defense counter, ada juga yang beberapa strategi. Yang paling cocok dengan pilihan pemain sekarang menurut Kang Atep menghadapi Australia ini kita yang seperti apa nih yang cocok? Menurut Kang Atep lagi. Iya. Ya, yang pasti ya Australia juga tim yang kuat ya. Ya mungkin masukan-masukan dari tim analis pelatih yang sekarang udah mulai nih dibaca gaya permainan seperti apa. Dan ya kalau terlalu open menurut saya juga akan terlalu beresiko ya. Maksudnya terlalu terbuka, kita tampil menyerang dari awal itu akan terlalu beresiko karena Australia juga pemain-pemainnya ya cukup bagus-bagus secara skill individu, terus juga cukup tinggi-tinggi juga. Jadi kalau melihat sekarang melawan Australia sih menurut saya ya defense counter dulu kali ya. Defense yang counter. cocok ya. Oke. Karena kalau terlalu terbuka itu akan berisiko. Tapi kan banyak yang bilang sekarang juga kita secara tinggi udah nggak ada isu lagi karena pemain kita kan sekarang tinggi-tinggi Ya. juga. Kemudian juga skill dalam bermain juga dengan pengalaman yang banyak bermain di Liga Eropa juga oke. Artinya untuk ukuran melawan tim-tim Asia sekarang udah sama lah levelnya begitu. Walaupun ada juga unsur kita bermain away ya. Ya. Biasanya kan kalau bermain away cenderung lebih menunggu dulu. Ya. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, kalau Kang Atep sendiri melihat apakah kita memang sudah seprogres itu berarti ya komposisi pemain kita untuk dapat menjalankan apapun instruksi dari pelatih ini kita sekarang lebih bisa lah untuk melakukan itu gitu. Ya, secara kualitas pemain kan pemain-pemain keturunan ini sudah sangat baik ya, baik secara individu, baik bermain secara unit, secara tim ini sudah baik ya. Artinya instruksi apapun menurut saya yang akan diterapkan oleh Patrick Kluivert ini bisa dijalankan dengan baik. Jadi kalaupun nanti keputusannya Patrick ini akan mengambil keputusan untuk ofensif, menurut saya pemain-pemain yang ada sekarang akan mampu menjalankannya gitu. Cuman memang ada resiko-resiko kan. Gitu. Iya, makanya tadi Resiko, lebih baik defense counter dulu. Iya, lebih baik defense counter karena memang Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Walaupun Tapi kan kalau banyak memang isunya kan banyak pemainnya cedera nih, katanya pemain Australia 6 pemain cedera. ya tapi kan Ada 11 pemain. Buset. Pada kenapa itu? itu pemain inti semua. Itu pemain inti semua. Berapa pemain? Ya sebenarnya kan bisa dimanfaatkan untuk kita lebih. Tapi artinya kalau gua tangkap tadi pelapisnya pun ya kita harus waspadai ya. Iya, karena kualitasnya kan memang Australia. Australia loh Ya, gitu. ya, Walaupun ya. secara kualitas pemain-pemain kita ya kebanyakan kan pemain yang ada di Eropa kan gitu. Artinya secara skill individu mereka sangat mumpuni untuk diberikan taktik seperti apapun mereka akan paham kan gitu. Tinggal bagaimana caranya nanti Patrick Kluivert ini akan mengambil seperti apa gaya permainannya. Kalau kita 4-3-3 atau 4 berapa sih? Kita apa 3-5-2 sih? Ini belum tahu ya. Belum tahu karena kan era STY kemarin Iya. berbeda kan gitu. Kalau 4 pemain belakang deh, kalau pilihan lu siapa, Tep? Verdong nggak tetap di kiri? Verdong tetap di kiri. Terus Jait Jazz, Izes. Hilgert, terus Rido main nggak menurut lo? menurut saya enggak mungkin ya. Nggak main dulu? Iya. Jadi siapa duluan? Hilgert. Hilgers. Terus di kanan, Di kanan si Kevin Dix atau Sandy Walsh? Sandy Walsh. Sandy Walsh malah. Iya. Kevin Dix tapi ini pemain tapi Dia cedera. kan baru cedera kan. Cedera ya. Iya. Terus baru di cedera. tengah siapa nih, Kang? Ada Di- Tom Haye kan? Ya Tom Haye menurut saya Dari awal apa? dari enggak? awal lah dia main. Dari awal. Dari awal dia main. Kalau si Jenner atau Nathan Jenner mungkin ya. Jenner malah Jenner ya. ya karena memang Jenner dia tipikal gelandang petarung ya. Kerja keras lah artinya untuk menyeimbangkan karena Tom Haye kan memang beda karakternya tapi Ya, dia suplai bola ke depannya kan sangat bagus. Ya mirip saya lah kalau Tom Haye. Larinya nggak banyak. Iya, ngomongnya banyak. Ngomong. Gue tuh seneng kalau mantan-mantan pemain bola tuh makin jago public speakingnya. Cuman lama-lama kalau bisa nyela gue juga, nyesel juga gue. 4 baru 2 ya? Iya. Tadi. Satu lagi siapa kalau di tengah? Masih ada Egy, Ricky Kambuaya, Marcelino, Pelupesi yang baru ya. Terus ada Nathan Coaon. Iya tadi udah Ricky. Ya kalau melihat pertandingan terakhir sih
Marcelino ya. Marcelino. Yang Menurut lu dia free paling roll. pas posisi di mana? Ada yang bilang free kan roll. free roll. Oh, Iya. berarti benar. Iya, karena kalau melihat karakter gaya dia main tuh dia lebih bagus di free roll karena ya karakternya kan lebih liar ya, lebih bisa membuka ruang, bisa juga memberikan suplai bola ke depan dan juga bisa Ngegolin tiba-tiba juga. muncul kan Iya, gitu. iya. Berarti yang kerja keras kelapis harus si Jenner dong ya? Iya. Kan free roll ini kadang dia masih di sana, dia masih perayaan duduk di kursi, udah keserang. Oh iya. Kan belum sempet balik, iya kan? Ya masih enak ngopi ya. Masih enak kopi di depan. 3 depan, kan ada pemain baru. Oleh Gunnar Solskjaer. Oleh apa? Oleh Romani. Rafael dipanggil gak jadi? Rafael Strike. Septian, striker 9-nya dulu, nomor 9. Iya. Siapa? Sananta dipanggil ya? Oh iya, tapi Oh iya, Sananta. tadi siapa pemain baru ya? Si Ole yang main di Oxford. Iya. Terus Strike di Brisbane. Ada Sananta di Solo sama Septian di Dewa. Hoki Caraka di Sleman. Sleman. Ya, oleh pemain baru ya. Pemain baru. Pemain baru yang pasti secara permainan ya kita belum tahu secara bermain Kita belum secara lihat tim ya bersama gitu. tim ya. Tapi untuk komposisi awal ya tetap kita Rafael Strike mungkin ya di nomor 9-nya. Oh, Rafael Strike dulu. Ragnar tetap. Di kiri. Oh, Ragnar absen ya. Kenapa dia? Oh, akumulasi. Jadi pilihannya ada Eliano ya mungkin Eliano bisa dicoba. Eliano tapi di Iya. kanan apa di kiri ya? Kanan ya. Oh, ada baru lagi tuh. Ya, tapi kita kan belum tahu. Ada Egi Egi karena menurut saya Egi ya patut Egi untuk dulu dicoba. karena memang dan lagi gacor ya. iya dia lagi bagus-bagusnya pemain lokal yang paling produktif di timnya dan secara percaya diri memang dia cukup bagus ya dan layak untuk menjadi pilihan utama untuk lawan Australia. Kipernya Martin Pas atau Mulyadi kalau boleh main nih si Mulyadi nih. Mulyadi kan? Lah nama belakangnya siapa? Ya kan lebih familiar di Indonesia Mulyadi dong. Berarti Martin Pas dulu tetap ya? Tetap Martin Pas. Martin Pas Iya. ya. Setuju Martin Pas? Setuju Rizky Ridho belakangan? Iya. Hah? Wah, gue mau coba Rizky Ridho lu. Kayaknya udah ngecun banget sama Iya. J Itses Kang kalau gue. Kalau gue sih Rizky Ridho. Itu kan versi saya. Kalau versi yang paling ya terserah. Ya kita debat aja dulu. Oh, iya, Kenapa? ya udah. Nggak butuh pemain-pemain yang tinggi kan, secara strength itu kan untuk duelnya bisa bisa lebih Bisa ngimbangin lebih nutup, para striker dari Australia. Ya. Tapi benar banget ya. Ini juga yang harus kita hargai. Perdebatan online juga. Kalau memang menurut kalian si A, menurut kita B, ya udah. Itu kan menurut kita masing-masing. Toh nanti yang menentukan kan tetap Patrick Kluivert sama Pastor, sama Lanzat, sama Vandenburg, sama teman-temannya. Jordi penasehat teknis. Tapi kalau lu banyak yang nanya, kok banyak banget sih ini? Lah di dunia emang begitu. Komposisi tim kepelatihan tuh udah sebanyak itu, sedetail itu. Jadi kalian juga jangan komplain. Artinya apa? Kita harus bilang, terima kasih Pak Erick Thohir. Ini gila-gilaan dukungannya. 3 pemain baru lagi. Pelatih lengkap banget semua. Ya pokoknya kita harus terima kasih. Terima kasih Pak Erick Thohir. Jaya. Iya. Dari Kang Atep. Jadi komisaris nih langsung. Baik. Tapi Kang Atep dulu waktu di timnas pengalamannya artinya gimana sih ketika waktu zamannya lu lah ya. Kan waktu itu kan di eranya pasti beda lah dengan yang era sekarang gitu. Kalau bedanya gimana sih main di timnas sama main di klub tuh apa yang membedakan gitu? Iya yang pasti puncak prestasi tertinggi itu kan tim nasional ya. Artinya ada sebuah kebanggaan tentunya bagi siapapun yang bermain untuk tim nasional. Walaupun kalau hitung-hitungan harga ya kita di klub lah dapat uang mah. Tapi di timnas itu murni karena kecintaan kita, karena nasionalisme kita. Jadi rasa kebanggaannya memang luar biasa. Tidak pernah terbayangkan lah bisa
bisa berada di satu lapangan, Garuda di dada, dengan persaingan kan ribuan orang kan, itu artinya kebanggaannya memang tidak ternilai. Itu dulu era lu siapa aja ya kalau di Yang senior ya, waktu itu BP itu masih sama-sama Ponario, Firman Utina. Oh generasi itu ya, lu masih muda udah masuk bareng generasi mereka ya? Iya, bahkan sebelum itu pra Piala Dunia saya udah masuk kan, zamannya Mas Kurus saya juga udah masuk. Jadi dari zaman Mas Kurus ya? Iya. Dia kan Mas Kurus juga bareng-bareng kita di Persija, di timnas juga kita bareng-bareng tuh. Karis Julianto, Karis ya. Aris Indarto, Ortisan Salosa. Udah tua ya saya? Jadi bukan udah tua, berarti dia bermain di berbagai generasi. Memang julukan Lord itu bener berarti. Siapa yang paling bandel Kang Atep dulu di timnas? Paling bandel, paling inilah pokoknya gitu, paling bandelnya gimana? Iseng. Paling iseng lah. Kalau zaman dulu lu di timnas siapa? Kalau paling iseng zaman saya Bercandaan gitu orangnya. siapa ya dulu? Lupa saya. Lupa ya? Oh ini Eli Eboy. Oh tetap Eli memang Eboy. kakak Eli. Iya. Kenapa dia isengnya? Ya dia kan latah juga ya. Iya. Dia latah, jadi memang dia suka pemain yang selalu mencairkan suasana. Apalagi kalau kita dilatih sama waktu itu kan asing zaman Peter White kan. Oke. Dia tuh yang sering ngocol-ngocol gitu. Oke. Sering bercandain, apalagi kan sama Mas BP, sama Mas Budi. Sering juga dia jadi bahan bercandaan karena memang dia latah. Jadi dicolek tiba-tiba, Kayak Rico Ceper ya? Ya. Latahan gitu kan. Jadi lucu malah ya. Lucu Padahal kalau jadinya. diem kan kita segen ya. Segan. Kalau diem. Karena serem ya. Ih begitu dicolek malah lucu. Iya. Kalau yang paling serius siapa? Yang nggak bisa bercanda gitu, yang kayak latihan juga ini banget, main juga gitu. Mas Ponario mungkin ya. Serius? Karena kan memang dia captain ya. Oh dia serius banget orangnya. Leadershipnya juga memang sangat baik waktu itu. Jadi dia terlalu berwibawa ya. Jadi karismanya bagus. Oh iya? Zaman kita ya, memang ya. Oh, kalau Mas BP kan masih ada bercanda-bercanda lah. BP. Kalau Mas BP, Iya. kalau Bang Pon tuh Segen memang jadinya. Segan. Ponario Astaman disegan itu. Padahal dulu belum brewok ya. Belum. Abis itu kan baru dia agak pas dia udah mulai tua kan dia brewok kan. Iya. Berarti dari belum brewok aja udah begitu emang Udah bawaannya. begitu. Apalagi dia duet sama siapa tuh dulu waktu di PSM tuh? Samsul. Iya. Iya. Udah dah. Jadi waktu itu kita ada duet Samsul, Eka, sama siapa ya tengah satu lagi. Itu trio Teletubbies tuh katanya. Iya kalau main kan itu kecil-kecil kan. Iya. Tapi kuat-kuat trio Teletubbies panggilannya. Sebutannya Teletubbies. Ada Patrick di situ ya. Yeah. Teletubbies kan ada Patrick ya. Kenapa sih lu pada? Emang kalau ngomong Patrick langsung kenapa gitu? Gue juga punya temen gue namanya Patrick. Loh, Teletubbies ada namanya Patrick kan? Oh itu apa? Sorry. SpongeBob ya? Iya, maaf. Salah saya. Jadi kalau paling berkesan match timnas apa Kang Atep? Buat saya, yang pertama di Piala Asia di Singapura ya. Tahun berapa itu? 2007 ya. 2007 pertama. Belum pada lahir. Hah? Emang belum lahir? Belum pada lahir. Udah ya? Tapi masih kecil ya? Masih kecil. 2000 lu lahir tahun berapa? Tuh baru 7 tahun. 7 tahun? Iya 2000 lahirnya. Oh. Berarti lu main timnas dia baru 7 tahun. Iya. Kesian banget. Nggak ngerasain baju timnas naik gitu ya. Lu berapa lu? Lu tua lu? Lu tahun berapa lahir? Iya baru 8 tahun. Lu? Ah tua lu. Arlah. Ini kalau di stand up comedy namanya riffing. Ngerti nggak lu? Tadi gua kasih double punchline. Yang kenapa Kang Atep di Singapura itu? Iya waktu itu saya kan dari timnas usia 20 tiba-tiba langsung naik ke senior. Dipanggil kayak Marcelino lah ya. Ya gitu. Nah debut saya waktu itu lawan Laos kan.
Nah di Piala AFF itu di Singapura, justru saya menyisihkan namanya Mas Budi Sudarsono, namanya Eli Eboy itu kan jadi andalan timnas di eranya ya, Betul. tidak tergantikan lah. Nah tiba-tiba saya menggantikan mereka dan saya jadi posisi inti. Di pertandingan itu saya mencetak 2 gol. Wow. Jadi debut saya di situ dan mencetak 2 gol. Itu Gol perdana juga berarti itu? Gol perdana di timnas senior, Senior, ya. Di iya. senior ya. Dan itu pertandingannya berkesan. Wow, Menurut saya. 2 gol pertandingan. Berarti sebenarnya Marcelino juga bisa banyak ngobrol belajar dari Kang Atep ya, gimana pemain yang dari usia dini masuk ke senior bisa langsung ngeblend bahkan cetak gol. Iya, dan Bebannya apa kalau pemain muda? Senioritas kan lumayan ya. iya, Siapa yang paling belagu? Tadi sekarang nggak apa-apa, udah pada pensiun kok. enggak ada, ya enggak ada yang belagu. Cuma Hah? Cuma Cuman gara-gara gitu ya. ya kita sebagai pemain muda biasanya minder ya. Kadang rasa percaya diri itu hilang ketika berada di lapangan, apalagi tidak mendapat support yang positif dari teman-teman yang ada di tim, terutama para pemain senior. Dan waktu itu memang bagusnya teman-teman di tim saya, pemain senior memberikan support. Ada Bang Ismet juga kan, memang waktu itu di depannya saya, di belakangnya Bang Ismet. Jadi membuat saya semakin percaya diri gitu. Biasanya kan pemain muda pertandingan pertama berat kan gitu, bebannya juga berat kan gitu. Ini harus menunjukkan, dan ternyata memang waktu itu saya bisa berkembang karena memang disupport oleh senior-senior yang memberikan kepercayaan yang lebih terhadap saya, sehingga saya bisa berkembang dan bisa mencetak 2 gol itu di pertandingan perdananya itu, sehingga kedepannya saya menjadi semakin percaya diri ya, walaupun memang tidak mencetak gol, tapi saya memberikan assist lawan Vietnam lagi, memberikan assist juga lawan Singapura. Jadi di 3 pertandingan itu cetak 2 gol, 2 assist. Berarti traktiran banyak dong tuh ke pemain-pemain, ke teman-teman tuh. Biasanya kalau di timnas habis golin ada disuruh traktir nggak? Iya, biasanya nasi goreng, kalau kayak pecel lele itu. Iya. Kalau dulu kan tidak diawasi kan? Udah dulu ini nggak apa-apa lah. Udah dulu lah, saya udah pensiun. Oh emang beneran itu tuh pada suka itu juga? Suka apa? Pak, nasi goreng, pecel lele. Ya kita orang Indonesia ya makanya begitu lah. Iya kan? Iya. Jadi kau tahu itu dulu, kalau sekarang emang ketat. Kalau sekarang ya beda lah. Beda memang ya? udah ada tim nutrisinya. Dulu nggak ada. Dulu yang saya rasakan nggak ada. Makanya ketika saya kemarin lari itu ternyata Baru memang tahu ya bahwa tim sport science-nya juga sangat mendukung ya. Bagaimana ketika lari, sebelum lari itu kita harus carbo loadingnya, makannya apa aja, takarannya berapa, pas lari juga minum gelnya harus apa, minumnya harus segimana. Pemain-pemain sekarang sama. Udah tahu. Ada tim nutrisinya, semuanya Berarti udah. nyesel dong dulu lu nggak tahu itu ya? Nggak tahu aja, lu termasuk pemain yang dibilang paling cepet, paling gocek-gocek gitu, apalagi dari dulu tahu. Gak kebayang kan, maksudnya pemain Indonesia itu kan fisiknya secara alami kuat-kuat ya. Betul. Kuat-kuat. Kalau didorong dengan nutrisi yang bagus, itu mungkin 150 menit masih bisa lari tuh. Iya, orang basicnya udah kuat. Basicnya udah Padahal kuat. pakai nasi doang. Nasi doang sama gorengan, kerupuk. Iya. Apalagi kalau udah ngerti dan disiplin pakai science tadi. Betul. Berarti nyesel dong. Nyesel sih ya. Nyesel ya. Nyesel. Dulu juga visio udah ada belum? Apa masih tukang Belum pijat? lah, masih tukang pijit. Nah gimana tuh Tukang cerita urut. tukang pijat gimana tuh? Cerita tukang pijat. Biasa nomor berapa lo tukang pijat sukanya? Ya, Hah? Beda? Oh beda. Beda ya? Oh ini yang dibilang jangan sampai ngelawan istri. Itu namanya teknik callback. Callback. Kalau di stand up comedy, bentar lagi gue bikin special show. Ada cerita nggak Kang? Maksudnya, gue nggak bilang, gue juga termasuk nggak ada masalah dan senang juga sama Monsieur ya. Monsieur yang pijit apa, karena memang itu juga sesuatu yang traditionally kita juga tahu gitu. Tapi ternyata kan ada juga ilmunya yang secara medis kan gitu. Ada cerita apa lo dengan perbedaan pijat sama akhirnya
pakai visio lah atau apa gitu? Ya biasanya kalau tradisional itu apapun yang sakit seperti engkel ya, contoh engkel. Ya kita kan langsung diurut, kocek gitu. Ah ini udah balik lagi katanya. Nah memang di satu sisi kita sebagai pemain dulu gitu, kadang sugesti kita juga percaya aja ya. Oh iya udah balik lagi, padahal kan sebenarnya belum tentu. Kalau secara medis itu kan kita melewati proses-proses bagaimana ketika kita cedera itu harus dikompres dulu kan gitu. Setelah itu biarkan 3 hari bengkak ataupun enggak. Kalau memang cederanya agak lumayan parah baru di MRI kan. Setelah di MRI baru diputuskan nanti sama fisionya ini sakitnya apa, cederanya apa. Baru prosesnya fisio kan. Iya. Nah itu yang sekarang gitu. Kalau dulu ya begitu apapun sakitnya udah urut aja. Langsung. Kalau pas lu lagi cedera nih masuk ke lapangan itu juga perawatannya gimana? Contohnya pas cedera apa? Misalnya memang lagi yang masih di dalam lapangan pertandingan, pernah nggak lo juga yang masuk measure terus diapain? Di tindakannya diapain? Biasanya dipanasin doang pakai counterpan. Oh gitu. Iya, karena kan belum ada semprotan itu kan? Belum ada. Iya. Oh lu ngalamin yang cuman pakai counterpan? Iyalah ngalamin. Kan terus saya pemain dulu. Masih sakit, kasih aja 1 kali itu. Iya. Kalau nggak lu minum deh gitu. Minum juga. Gokil. Atep untuk Pocari Sweat dan counterpan. Jadi emang bener fase itu ada ya Kang Atep? Ada. Dan artinya kita progres sekarang? Iya, sudah berkembang. Dan harus ya, karena kita kan berarti ketinggalan dong. Istilahnya dulu mungkin di negara lain udah nggak di level itu, sekarang kita baru ngejar kan gitu. Benar. Dan ngaruh nggak? Emang ngaruh? Ngaruh. Begitu timnya makin banyak, ya berarti kan cost juga makin tinggi gitu loh. Tapi ternyata dari stamina, dari badannya pemain itu akan berpengaruh Kang Atep? Iya, yang pasti iyalah. Karena makanan ini pengaruhnya cukup besar ya untuk tubuh kita ya. Karena biasanya kan kalau kita sebagai pemain bola makan asal kenyang aja, bener nggak? Asal kenyang, sementara kebutuhan nutrisinya tercukupi apa enggak? Ya kalau bukan atlet mah nggak apa-apa. Tapi kalau atlet, karena kan kita mesin yang dipakai, berarti kan benar-benar harus tercukupi semuanya ya. Makanya pentingnya ada nutrisi sport science, nutrisi ini sehingga si pemain ini ketika main ini benar-benar totalitas 100% dan begitu pun setelahnya ada buat recovery-nya, minumannya harus seperti apa, setelahnya juga harus sport massage-nya seperti apa kan gitu. Nah, itu berpengaruh sekali. Makanya pemain-pemain sekarang nih setelah main jarang dia kelelahan kan. 1 hari recovery udah balik lagi, udah normal lagi karena gitu. Tadi itu karena ya tercukupi. Benar-benar berarti ini Kang Atep baru sekarang aja sport science. Tadi gua ngevlog perutnya masih kotak-kotak. Gimana kalau dari dulu? 1 kali kotak dia ya. Gede. Iya kan? Apa? 8. Tadi ya kan ada kotak-kotak 8. Masa mau dibuka nih sekarang? Oh, ada ya tadi ya. Padahal usia udah ya lahir tahun 85 ya Kang Atep ya? 40 lah, 40 bulan Juni 40. Tuh, tapi masih begitu. Artinya ini melanggar kodrat. Kodrat kan dibilang memasuki usia 40 akan terjadi perubahan-perubahan. Kang Atep berarti menjadi inspirasi gua. Kalau gua aja terinspirasi, apalagi warga Cianjur. Pasti pada terinspirasi sama Kang Atep. Pilih yang lahirnya di sana, yang membesarkan nama kotanya dengan prestasinya secara nasional. Kemudian mau balik lagi ke kota itu untuk memberikan apa yang sudah dia dapatkan untuk warganya sana. Ya harus dipilih yang kayak begitu. Cocok nih konsultan saya nih. Jadi Kang Atep nih lahir dari Cianjur. Dulu denger pulang itu nih gua nggak tahu nih, bener gak sih si Jalu apa si Boy Jati yang cerita? Lu dulu ke SSB harus pulang pergi Cianjur Bandung. Iya. Bukan lu ada rumah di Bandung. Enggak. Cianjur Bandung pulang pergi. Iya. Maraton. Jangan-jangan dari kecil, makanya kuat. Mungkin kalau udah mengenal maraton, saya lari juga dari dulu. Nah itu gimana ceritanya Kang Atep? Perjuangannya kok jauh loh. Iya. Cianjur Bandung lumayan kan? Ya dulu memang saya ingin sekali masuk SSB ya. Umur berapa Kang Atep izin waktu masih SSB yang bolak-balik SMP itu 13 14-an. Oke. Nah,
Dan di Cianjur ini kan belum ada SSB. Namanya juga kampung ya gitu. Nah, dapatlah informasi karena kebetulan almarhum ayah saya cari informasi ada SSB. Bagus nih katanya, namanya Uni. Oke. Nah, waktu itu kita daftarlah ke sana. Kebetulan masih punya mobil. Ya. Karena Bapak juga usahanya lagi bagus kan. Seminggu 3 kali bolak-balik setiap latihan, balik lagi berangkat, balik lagi. Jawab itu sekolah dulu nggak? Itu udah SMP pas keluar. Oh udah. Pas keluar Oke. SMP. SMP. Karena saya tidak punya niatan untuk meneruskan ke SMA sebenarnya. Karena emang Jadi pengen- udahlah SMP aja karena di kampung ini kan sekolah nggak terlalu penting ya. Yang penting bisa baca, bisa nulis, udah kan gitu. Orang tua juga tidak menuntut untuk sekolah tinggi kan. Makanya pengen melanjutkan di sepak bola. Memberanikan diri bilang ke orang tua pengen SSB. Nah, dicarikan setelah itu dapat yaitu Uni itu. Tapi waktu itu memang saya belum ngekos ataupun saya belum dapat mes di sana. Itu dia. Iya, jadi mau gak mau harus Pulang pergi? Pulang pergi. Berangkat jam Kalau latihan kita kan waktu itu latihan jam 1 kan? jam 1. Jam 1. 1 siang. Iya. Ini masih yang di itu ya? Yang Lapangannya? di Karapitan. Yang di Karapitan ya? Iya. Berangkat jam 9. Yang di Karapitan, belum yang di Marga Cinta ya. Berangkat jam 9 pagi. Iya. Nyampe sana Nyampe sana jam 12-an lah. 3 jam. Iya. Terus habis itu jam 1 latihan, jam 4 pulang lagi. Jam 4 pulang lagi, nyampe rumah Ke jam Cianjur. 7. Iya, jam 7 sampai jam 8 lah. Jam 7 jam 8. Iya, seminggu 3 kali. Kalau ada kompetisi tiap hari latihannya. Pulang pergi. Pulang pergi. Nggak ada kerjaan banget. Emang. Masa nggak, kenapa orang tua emang bilang pulang pergi aja? Pulang pergi karena kita kan di Bandung nggak punya saudara, nggak punya teman, Serius, kan? nggak punya rumah. Jadi memang Bener-bener murni keluarga lu Cianjur semua? Cianjur semua. Nggak ada di Bandung dulu? Nggak ada. Oh gitu. Sampai akhirnya ya udah kita lakukan itu sampai berbulan-bulan tuh. Memang lama-kelamaan kan ada tingkat jenuh juga ya. Sampai memutuskan sempet tuh, ya udahlah, udahan deh gitu. Yang penting udah masuk SSB, walaupun memang progresnya waktu itu juga baik. Nah, di Karapitan itu ada mes. Mesnya zaman Belanda lah ya, tahu. Iya. Ada mes kosong. Kita tawarin lah mau nggak di mes. Nah, waktu itu juga saya daripada saya tinggal di mes doang, mending lanjutkan juga sekolah SMA. Nah, kebetulan pas ajaran baru, jadi sekalian daftar sekolah SMA, Di tinggallah Bandung. di mes. Nah, setelah itu baru memutuskan tinggal di mes tuh. Setelah beberapa bulan saya bolak-balik tuh. Ada ya rasa frustasi, ada jenuh juga. Ya mungkin udah jalannya kali ya. Akhirnya tinggal di mes, ketemulah dengan Eka, dengan Boy yang sudah latihan di sana, dengan Jena Arif, dia sudah menjadi pemain Persita. Kamarnya masih ingat di pojok. Setiap kali dia datang, tontonannya India tuh. Si Jena Arif. Abu-abu ya? Iya. India terus kalau dia. Kalau ada di mes. Iya. Emang doyannya. Iya, dan yang punya TV dan yang punya PCD itu baru dia memang karena dia. Wih, sombong. Tapi saya sempat waktu itu juga bawa tinggal di mes, kebetulan mesnya mes luar. Mes dekat- Hilger. Bukan. Maaf. Kebetulan Mesnya dekat ke gerbang luar, jadi siapapun boleh masuk kan kalau ke lapangan itu. Nah, mes saya posisinya di luar, bukan ada satu di luar, ada di dalam. Kalau di dalam ada pintunya lagi gerbang. Nah, kita dari Cianjur ini dibekalin TV lah sama orang tua nih, karena ya usahanya lagi ada dibekalin TV. Konka dulu ya. Iya, merek Cina lah. Konka ya dulu Iya. kan, buat main PS itu. Yang ya betul 14 inch yang warna-warni. Bener lah. Warnanya putih ya? Iya. Apa krem gitu ya? Iya pokoknya warna-warni. Iya. Nah, baru seminggu hilang dong Aduh, TV-nya. TV-nya. Saya lagi pulang kan biasanya seminggu sekali kalau nggak 2 minggu sekali saya pulang nih. Pulang ke Cianjur, pas di Cianjur ditelepon, "Tep, TV eueuh." TV hilang gitu artinya. Ini hilang. Kemana ya? Tahu pas itu karena memang kuncinya cuma digembok gitu doang, memang udah ada yang nyongkel. Ternyata pas besok lihat lagi nonton India, anjay, Jenal Arif. Temennya mungkin ya? Iya. Oh gitu. Iya. Itu berarti ada baru lu taruh TV. Baru kurang lebih seminggu lah.
Dan nggak ada CCTV ya? CCTV mati itu. Berarti ada aja ya. Dan sampai sekarang ini belum ketahuan nih Apanya? yang ngambil. Belum. Guys, do your magic. Mari kita bantu siapa yang mengambil TV Atep dulu pertama kali di mes. Atau enggak kamu kan sekarang udah tua nih yang ngambil. Ngaku deh, bisa jadi konten viral loh. Karena itu TV bersejarah kan. Iya. Akhirnya udah hilang aja jadi nggak dikasih TV lagi. Setelahnya dikasih lagi. Emang kaya. Iya. Kasih lagi TV. Tapi akhirnya lu SMA di Bandung? Di Bandung. Sampai beres? Iya, Sampai di beres. Taman Siswa. Di Taman Jadi, Siswa. kita yang ada di mes itu mayoritas sekolahnya di Taman Siswa. Oke. Jadi sekolah berangkat jam 7, jam 11 sudah pulang. Enak ya? Iya, enak banget. Emang atlet-atlet kali ya? Iya. Oh gitu. Sekolah 4 jam. Istirahat 2 kali. Dipanggil BP sekali. Ngapain lu sekolah? Tapi kenapa lu akhirnya bukan ke Persib dulu ya? Dulu. Oh iya. Persiba kan? Ya, dari tim nasional kan. Masuk timnas Nah, dulu ya? memang beberapa kali kan saya ikut internal di Persib kan. Terus saya masuk di Suratin untuk memperkuat Persib dari Uni itu. Nah, saya juara waktu itu dan yang juara itu mewakili untuk seleksi di tim nasional usia 20 tahun. Nah, dari situ awal mulanya kebetulan waktu itu dari semua peserta 13 pemain yang dikirim, saya sendiri yang masuk di tim nasional itu, yang bareng sama Boas tuh. Oke. Di timnas usia 20 itu kan jangka panjang rencananya, karena dari Peter Wade kan. Nah ternyata dari jangka panjang itu turnamennya juga nggak terlalu banyak, sehingga kita mau dilempar ikut Liga 2 ya kalau sekarang. Liga 2 jadi Bantul FC kalau nggak salah. Satu tim ini Biar nggak Pecah. pecah. Nah beberapa pemain ada yang dihubungi oleh timnya masing-masing lah. Ada Erlangga ke Deltras sama Jailani itu waktu itu. Ada temen juga ya kemana. Nah saya nunggu nih di Persib kok nggak hubungin saya. Nggak di-calling. Gitu. Nggak calling. Ya justru dari Persija yang calling. Oh. Nah waktu itu lewat bapaknya Erlangga Sucipto, Pak Ronggo. Bambang Sucipto. Iya. Mau nggak ke Persija kata malam itu tuh. Padahal besoknya mau ke Bantul. Mau, saya bilang langsung digituin kan. Ya udah kita ke Menteng tuh malam itu. Ketemulah sama almarhum Pak Roni Pati Nasarani. Ketemu sama Pak IGK Manila di kantornya. Iya. Ya udah langsung deal. Barang-barang saya bawa tuh dari Mes Rawamangun. Oh dari mes. Iya, besoknya saya dicariin. Terus? Sama PSSI. Kemana Tep gini? Saya nggak balas, saya nggak. Wah pokoknya saya ngumpet deh. Kabur itu memang benar kabur. Nah kan yang lain gitu juga. Hah? Yang lain gak dicariin. Alasannya kan ada juga Bobby Satria. Bobby Satria juga ke Persita. Alasannya kalau saya Bobby Satria masih dipertahankan. Tapi kalau Erlangga, Nur Iksan yang udah dulu ke Persija, dia sudah dicoret. Oh jadi biarin. Nah, makanya saya masih dikejar-kejar tuh sama Bobby Satria. Sampai ya udah saya kabur nih, kabur tinggal aja di Persija di mes. Barang sudah dipindahin ke mes itu. Nah, waktu itu kan mulai Piala Bang Yos ya. Datanglah surat, Atep kamu diskorsing 1 tahun katanya. Alasannya ya kamu indisipliner karena kamu kabur dari tim nasional. Tapi menurut saya ini adalah keputusan saya. Kalau saya nggak ambil keputusan ini, ya mungkin saya juga nggak main di Persija, mungkin juga saya nggak main di Persib, iya kan? Karena ya akan selesai setelah yang Bantul itu kan pemain-pemain juga kita nggak tahu dia main di mana. Karena lo berani ambil keputusan. Iya, makanya ya udah, walaupun resikonya saya harus skorsing 1 tahun. Nggak apa-apa, itu namanya kadang kita pikir keputusan salah tapi menghasilkan hasil yang malah hasil yang terbaik buat kehidupan kita. Yeah. Sama kayak saya, keputusan berhenti dari Liga 1, tapi sampai sekarang saya belum tahu apa baiknya buat diri saya. Susah, nggak ada bulanan, mesti bikin Universitas Jebret Media lagi. Itu di Lebak Bulus gak sih lo zaman? Udah Lebak Bulus. Soalnya gue pernah nonton Lebak Bulus, gue ketemu lu. Lu masih di penonton terus kayak orang pada ngomong tuh ini nih. Apa namanya? Wonderkid.
Anjay, dari Persib tapi main di Persija. Wonderkid nih gue inget dia pakai celana pendek itu. Namanya Atep, anjay. Apa lu gitu? Pakai bahasa Betawi dia masih Persija. Persija 4 tahun ya? 2 tahun, 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Terus akhirnya Persib mengambil lu lagi? Iya 2007-2008. Lebih ke dijebak sebenarnya awalnya. Padahal ada lagi nih jebakan. iya, jadi sebenarnya saya ini kan masih bagian dari program Persija waktu itu karena kebetulan saya pemain muda yang masih dipertahankan oleh Pak Bajuri ya, manajer waktu itu. Ya. Nah, kita sebenarnya ada meeting dulu nih. Bukan Said ya. Said Bajuri beda nih. Ini Pak Bajuri dulu yang pegang Persija kan. Iya. Nah, waktu itu kita sempat ada diskusi para pemain-pemain senior dan junior dipanggil nih untuk menentukan siapa pelatih, siapa pemain untuk musim depan. Termasuk Mas BP, Bang Ismet, Ali Yudin, Agus Indra, saya perwakilan pemain mudanya. Udah diputuskan nih, kita ngasih masukan gini-gini, ditambung sama manajemen. Nah, besoknya kita kan libur, saya pulang ke Cianjur. Adalah Erlangga, karena kan saya dekat banget sama Erlangga waktu di Timnas U20. Tep, saya mau ke Bandung. Kamu di mana? Saya di Cianjur. Ya udah kita ketemu di Bandung. Ketemulah di Bandung. Eka telepon. Tep mau ke Bandung ya? Saya si Eka. Si Ebol. Tep mau ke Bandung ya? Ya udah nginep di rumah saya aja. Ternyata Ebol menghubungi Pak Haji Umuh. Pak Haji kan sebelumnya udah diincer dari saya. Ya karena udah merasa kecolongan. Nah, kok lu malah main di Persija iya, nih? Jadi selama di timnas itu ada wakil manajer namanya Pak Chandra Solehan. Oke. Itu manajer Persib. Ya. Dia wakil manajer Pak ya di timnas lah. Kita turnamen di beberapa negara terutama di Vietnam waktu itu udah mulai lobby nih. Oke. Tep balik dong. Udah mulai kontrak bahas kontrak nih. Udah Pak nanti aja kita ketemu di Bandung kan gitu. Anjay. Memang udah ngincer nih. Oke. Nah pas musim baru itu Ebol dia sebenarnya ajak-ajakan nih. Bol, mending lu ikut saya ke Persija. Jakarta. Kata Ebol teh mending lu ikut saya ke Persib Bandung. gitu. Saling ajak-ajakan nih. Nah, karena memang kita lagi libur kompetisi, ya biasanya kita kan barengan bertiga tuh. Nah, kita rencana di Bandung. Ebol telepon lah Pak Haji Umuh. Pak Haji atau ke Bandung katanya gini-gini. Nah, ternyata Pak Haji langsung telepon kan, udah nginepnya di Sapai Homan aja katanya. Anjay, Disiapin tuh hotel, bagus hotelnya. Bagus, kalau inget pokoknya mes dulu makanan bebas mau pesan apa. Pecel lele tetap yang lu pesan. Enggak sih. Waktu itu bubur ayam sih. Bubur ayam PR ya. Bubur ayam PR sama nasi goreng ada tuh malam. Iya. Sekarang hantu-hantu di situ. Oh iya. Iya udah beda. Dulu kan awewos. Tahu banget ya. Iya, udah gak usah dibahas lah. Oh iya. Makan nih lu bebas di Sapoy Homan. Oh bebas, udah Terus, bebas aja. Bebas. Besoknya tiba-tiba Pak Haji Umuh Ngasih bil. enggak. Sama media langsung nyodorin. Serius? Oh. Udah sama media nih? Media udah ada di bawah, Iya, Pak Haji iya, Umuh iya. ke kamar. Waduh. Nggak ada omongan apa-apa malamnya? Belum. Cuman suruh makan aja. Suruh padahal. makan udah bebas silakan. Oke. Kita sama Erlangga bebas aja makan. Wah enak lah pokoknya. Pagi. Apalagi di situ kan sop buntutnya enak. Udah coba? Sebutut Sapoy Homan. Oh, iya. Tahu. Jangan diajarin yang gitu. Besok paginya sebelum jam 12, Oke. Pak Haji ketemu kita. Tiba-tiba nyodorin itu kontrak. Mau nggak gini-gini? Cung, angkanya udah segitu kan? Oh menarik nih angkanya. Iya, angkanya menarik, ya Bang, menarik. Ya sempet itu juga pertimbangin kan gimana di Persija, makanya karena saya udah mengiyakan kan, Iya. bagian dari Program. program untuk musim berikutnya dengan Pak Bajuri. Ya setelah diskusi dengan orang tua gini, ya udahlah karena memang kamu kan inginnya. Tapi lu gak diskusi Bandung. ke orang Persija? Enggak. Setelah dapat keputusan baru saya diskusi. Diteleponin lah gitu sama Ali Yudin sama para manajemen Persija kan, saya gak angkat juga. Ya. Padahal barang-barang. Ternyata Lord Atep orangnya suka ghosting. Tapi lo habis di situ langsung tanda tangan langsung preskon. Langsung preskon? Ya kaget dong Persija. Iya. Jackmania nggak marah tuh? Ya kalau dulu kan belum eranya sosial media sekarang ya.
Ya marah ya banyak lewat SMS lah. Iya. Tapi Tapi pada akhirnya kan kalau nggak lewat Persija, angka awalnya Persib mungkin nggak setinggi itu kan? iya. Mungkin kalau dari awal lo di Persib kan Betul. tidak setinggi yang ditawarin. Mulai dari situ lalu akrab banget sama Pak Haji ya. Ya. Iya kan? Makanya pokoknya Lord Atep Pak Haji Umuh mantap. Tepuk tangan. Berapa tahun? 7 tahun ya? 10. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun di Persib, jadi legend, akhirnya jadi kapten. Juara 2000? 14. 2015. Ya kan, sekarang kita udah mau 1,5 jam, jadi kita mau nggak mau kita harus bikin episode berikutnya nih. Gampang Kang Atep mah jadwalnya. Selama pas dia lagi ada sama Pak Wamen saya culik ke sini pokoknya. Kalau kita ajak sendiri repot. Karena dia lebih memilih untuk meeting sama Pocari Sweat. Ya kan? Betul. Kang Atep, 10 tahun itu pilih 11 pemain Persib pilihan Kang Atep yang starting yang best 11. Dari 10 tahun lo main di Persib. Penjaga gawang. Penjaga gawang Kosin. Kosin tuh Thailand ya? Thailand. Gondrong ya? Ya, Iya kan gondrong. Terus pemain belakang. Formasinya apa nih kalau lo? 4-3-3 lah. 4-3-3. Belanda banget. Michael Reziger, Frank de Boer, Jaap Stam, Nigel Winterburn. Pemain Arsenal goblok itu salah. Bos aja lo. Pemain belakang Kang Atep. Pemain belakang Vladimir lah. Vlado. Vlado yang suka bakso kalau makan di Malang ya. Iya. Bakso kereta. Panggilannya udah emas tuh. Panggilannya Mas. Galak lagi. Vlado, terus Caranya saya. Siapa? ini memang momen-momen memecah persahabatan orang ya. Milih 11 dari 10 tahun kan yang gak kepilih pasti Tep anjing. Kan di Bandung. Siapa anjing? Jupe enggak Jupe? Jupe masuk ya Jupe. Ya, gak enak aja iya, lu. Iya karena masih sering ketemu saya. Iya. Jupe anak Pamulang. Iya. Jadi dia asisten pelatih juga ya? Sekarang asisten Asisten pelatih. pelatih. Gue bilang mereka berdua itu kan bendungan Jatiluhur. Anjay. Siapa? Jupe sama? Ya masih Plado. Oh, iya. Ya kan nggak tahu dah tuh apa alasannya. Jupe Masa ngomong aja ini mah. kiri kanan Kirinya Nasuha. Nasuha. Iya, karena dia pernah kan Cedera ya. cedera. Walaupun gak lama tapi dia cukup bagus lah. Kanan Kanannya Supardi. Supardi. Toncip sorry ya kamu nggak dipilih. Ya, padahal Toncip juga habis dari Persib pindah ke Persija ya. Iya, cuman mungkin belum cocok untuk kualifikasinya Atep ya. Iya. Nggak mau lanjut ya anjing. Yang tengah Kang, tadi udah 4 kan. Saya pasang trio Teletubbies. Anjay. Aryono, Eka sama Firman Utina. Firman Utina kok Teletubbies. Emang tinggi? Ya, tapi sekarang udah bantet. Oh bantet ya. Mungkin harus ada program maraton kali ya? Ya, lu ajakin tuh. Kan dia ada bakat juga, ya kan? Bakat apa sih bakatnya Firman? Tapi sekarang public speakingnya makin jago juga dia sejak jadi pelatih. Jadi Mantap pelatih dia. ya. Iya. Bentar lagi kayaknya pelatih timnas deh. Siapa? Lah, ya gimana? Ya, Firman Utina, Haryono, Eka. Eka Ramdhani. 3 depan, kan 4-3-3. Lu 1, duanya? 2 depannya Gonzales. Emang Gonzales di mana-mana dipilih ya. Satunya lagi? Robot ya, Tantan. Tantan, Juragan Susu Lembang. Iya. Karena kalau Pelatihnya? karena kalau nggak disebut nanti Tahu gua ribut lu pasti. Iya. Orang sahabat sejati, Iya. tim pemenangan Cianjur. Soalnya- Masa gak disebut anjir? soalnya nanti bos saya ditelepon sama Tantan. Aja gawat langsung dikontrol langsung. Tolong nama lu gak disebutan. Pelatih? Pelatih Pak Jajang lah. Pak Janur. Pak Jajang. Jajang Nur Zaman. Jama. Itulah dia
Starting 11-nya Kang Atep dan kita sudah lihat bagaimana perjuangan dalam karirnya. Tidak selamanya oke-oke aja, tapi ada proses-proses perjuangannya. Pindah satu tim ke tim yang lain juga. Ternyata kita tahu tadi ada cerita-cerita dijebaknya sama ghosting-ghostingnya. Tapi akhirnya bisa menjadi seorang Atep yang kita tahu sekarang dan tidak berhenti di situ. Lisensi sudah B, masih mau mencoba juga untuk menjadi wakil rakyat yang ada di Cianjur, kota kelahirannya. Dan sekarang perpanjang kontrak untuk menjadi maraton dan akan siap menaklukkan 6 major maraton di seluruh dunia. Satu pertanyaan aja. Ya silakan, karena baju lu udah Persib. Ya, jangan panjang-panjang. Jangan tanya tentang keluarga ya. Gak apa-apa pertanyaannya panjang, jawabannya nanti pendek. Iya, jawabannya pendek. Jangan tanya tentang Sintayong dan Patrick Kluivert. Enggak. Kang Atep, dulu kan Kang Atep pernah main film tuh. Siapa bilang? Iya. Oh iya udah. Di sekitar tahun 2012 atau 2013 tuh di film Hari Ini Pasti Menang. Iya. Main jadi pemain Maung Lodaya waktu itu kan. Maung Lodaya. Maung Lodaya nama timnya. Nah, boleh dong Kang Atep di-sharing gimana sih perbedaannya main bola di bawah strategi dan komando pelatih, tapi ini harus main bola di bawah komando sutradara dan produser. Nah, Ini kayak lagi workshop film ya? Ya, Itu aja Kang Atep, terima kasih. Nggak tahu ternyata selain maraton ntar juga jadi pemain film. jangan nambah lagi profesi ya. Bagus, ini keren loh. Keren. Pokoknya lu setiap main film gak usah pakai baju. Badan lu bagus soalnya. Perbedaannya ya? Iya. Sharing pas main filmnya gitu Mas. Iya udah tahu udah. Ya yang pasti kalau main film ya karena itu bagian dari acting lah ya. Jadi segala sesuatunya semuanya diarahkan gitu. Lah kan sering nggak di sliding tapi jatuh acting. Lalu gue digabok. Oh jadi bedanya itu ya Kang? Iya, tapi kalau 90 menit di bola sama 90 menit di kamera kan kadang-kadang cuma satu scene doang 90 menit di Iya capeknya sama, tapi masuk TV-nya sedikit. Tuh, makanya enak jadi komentator bola kan? Enak jadi komentator bola walaupun sedikit kebanyakan ngomongnya tapi enak lah. Tapi enak, udah gitu kalau di MT kan bayarannya lancar. Iya. Yang penting waktunya. Iya. Cuman orang goblok aja udah dapat di situ mengundurkan diri. Tolol banget emang. Tolol banget. Makanya budget gue dikasih ke BP. Iya makanya BP jadi mau. Tadi kan BP gak mau. Ya begitu gue keluar budgetnya mah ada lebih. Kasih BP. Dasar lu BP. Udahlah kita sudahi dulu ya. Ya. Karena Kang Atep mau langsung jalan ini menuju ke Singapura. Langsung Maraton lagi. maraton lagi. Berarti dari tadi ini terakhir banget nih. Dari tadi ngobrol-ngobrol Ebal. Padahal dulu isunya kan lu saingan sama Ebal ya. Untuk memperebutkan tempat di hati Bobotoh antara Lord Atep dan Pak Ustadz Ebol nih kalau sebutannya sekarang. Enggak ternyata ya? Enggak lah. Ternyata lu sobi dari dulu ya? Dari dulu emang sebelum ke Persib itu saya kan di Uni juga udah ini. Sama udah Kak sohib. Ebol. Jadi memang bukan pertemuan karena kita satu tim di Persibnya. Jadi udah sebelumnya. Dari Uni pun kita udah sama Ebol tuh udah ini. Oke itu ya klarifikasi yang masih ada isu-isu ya ternyata justru mereka sahabat. Jadi kalau yang ada masalah lu pernah sama siapa? Tep? Di Persib? Enggak pernah ada masalah. 10 tahun Tep. Enggak. Lah rumah tangga aja kita 5 tahun udah banyak masalah. Apalagi di tim. Kan udah gak main Tep, bebas aja kali ngomong. Emang gak ada masalah, emang harus sama. Gak mungkin. Gak mungkin lah. Pasti ada. Enggak. Lah kalau akhirnya bisa dilepas Persib? Dulu akhirnya dilepas Persib? Pasti kan karena orang dalam kan? Itu. Kita sudahi saja. Kalau itu ceritanya nanti di belakang. Di belakang. Iya. Terima kasih Kang Atep, tepuk tangan dulu.
giveaway-nya? Woi, kita lagi mengumpulkan pemain-pemain untuk bergabung lagi di Jebret Tarkam FC. Itu masih ada ya Bang? Ya ini mau dibikin lagi. Oh kemarin sempat bubar ya? Sebenarnya sempat bubar. Ya. Kurang dana kayaknya. Belum ada. Kang Asep boleh jangan dibuang ya. Terima kasih banyak. Walaupun mungkin ketika sekarang bajunya S. Iya juga temukan dulu untuk. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Baik pemirsa, inilah dia waktunya.